Ngene lho Mbak, kan aku duwe kanca apik, dek selalu ngasih solusi. Oh ya aku duwe reti, aku selalu mengikuti agentnya Mbak Yuni Bandung. Mbak Yuni itu terus aku rong bengi iki tak deloki kabeh sing sampean pokoknya apa-apa nih sampean tak tekstur hati kabeh terus aku mau telepon tapi sing ngangkat wong lanang lho Mbak. Pak Sandro admin itu. Terus? Terus katanya Mas itu kalau aku ada di situ sekarang juga kamu saya ambil, kamu tak bawa ke labor apa mau. Aku bilang Mbak aku lagi. Oke. Siap dulu Mbak ya. Oke, saya paham sekarang. Soalnya ini sekarang sudah kasusnya bukan masalah pekerjaan lagi, Mbak. Ini kasusnya masalah kriminal. Sekali lagi, labor hanya menangani kasus pekerjaan kalau tidak digaji, kalau dituntut. Tapi masalahnya sekarang dari penjelasannya sampean sendiri, sampean sudah membuat pernyataan bahwa sampean mengambil uang tersebut. Dan atas nama sampean sendiri, dengan sadar sampean menulis, ditandatanganin pakai bahasa Indonesia juga, berarti memang sampean mencuri secara langsung atau tidak langsung. Kenapa? Sampean sadar atau tidak sadar, sampean sudah menulis dan sampean mengakui bahwa sampean mencuri. Di Hong Kong, apapun, jika memang kamu tidak mencuri, maka kamu lebih baik menjawab tidak, dan tidak. Sekali tidak. Tapi karena kamu dipaksa dan kamu tanda tangan, inilah yang saya kesalkan sama kalian. Sampean masih untung nggak diborgol loh. Anakku yang diborgol kemarin itu, dia pun bilang tidak loh. Anakku itu bilang tidak loh. Tapi masih tetap diborgol. Nah ini apalagi sampean sing ngomong iya. Dan nulis tanda tangan. Jadi sampean berat banget Mbak. Sidang di Hong Kong, percaya sama omongan saya, tidak akan cukup 3 bulan ini. Sampai 6 bulan, sampai 1 tahun. Bahkan ada yang 2 tahun. Kasus tidak selesai. Jadi selama tahanan di luar, sampean tidak boleh bekerja. Sampai kewenangan kerja, sampean bebannya semakin berat. Kemungkinan besar di penjara. Bisa nggak kamu mengajukan damai saja, terus kamu pingin pulang Indonesia? Aku wis pernah minta tolong agent loh Mbak Sekali lagi agentmu aku kurang tahu seperti apa Mbak. Soalnya kenapa? Aku pernah ada kasus anakku nyuri uangnya majikan. Ini nyata nyuri 15.000. Ini nyata banget, aku ada suratnya nyuri 15.000. Anaknya ngomong nyuri. Tapi kenapa? Saya sebagai agent saya minta tolong sama majikannya, mohon sama majikannya agar tidak menahan dia. Dan akhirnya majikannya melepaskan dia, bayar utang lunas di interminate. Tapi saya kurang tahu kooperasinya majikan sama agentmu ya Mbak ya. Soalnya kalau kayak gini kan saya kurang tahu ada apa. Kenapa agent tidak bertanggung jawab? Emang iya Mbak Terus Mbak Yuni. Iya, kenapa sayang? Kan aku setiap kali ngene loh Mbak, Mbak tolongin saya Mbak. Gimana ini agentnya ngomong kalau masalah polisi terus terang saya nggak bisa membantu begitu Mbak. Jadi saya selama 3 bulan iki bingung loh Mbak aku harus kemana dan delala iki mau ditutupi koncoku wis 3 dina iki tak pikir gitu loh Mbak. Gini Mbak, kalau masalah polisi tidak ada siapapun yang bisa membantu. Tapi maksud aku adalah sebelum laporan ke polisi, itu sebenarnya tanggung jawab sekali lagi, karena saya pernah mengalami ya. Saya coba kondisikan dengan majikan, karena apa? Mauku gimana sih? Kenapa dengan uang 200-300 kamu harus masuk penjara? Lebih baik kan kamu di interminate pulangin ke Indonesia. Menurutku ya. Kalau memang kamu seorang pencuri, ya udah pulang ke Indonesia. Jangan sekarang statusmu di penjara juga enggak, di luar juga susah, makan butuh, ini butuh, benar tidak? Iya. Saya kurang tahu, pemikiran seseorang mungkin beda ya. Kalau saya pribadi, saya kemarin mohon sama majikan, saya tahu dia mencuri, saya tahu dia salah. Jadi ini gaul yang sama Mbak, permohonan dari hati gitu loh. Maksudnya saya pribadi itu minta tolong sama majikan. Dalam aturan, mencuri ya di penjara, itu wajar. Tapi saya tidak tahu kenapa kamu mengakui itu loh yang saya nggak paham Mbak. Saya nggak ngeh.
Saya nggak ngeh. Lah aku orangnya gugupan loh Mbak, Bukan, bingung sayang, sekarang gugup. Kamu masuk penjara gugup nggak? Lebih gugup mana kamu mengakui sama masuk penjara? Waktu itu agenku juga ngomong kayak gitu. Kamu gugup, kamu takut masuk penjara lebih takut nggak? Aku langsung ya wedi loh Mbak. Aku jangan nggak iso jawab waktu itu aku ndredeg Mbak sih aku ngowel aku wonge ngono kuwi loh Mbak Ngerti sayang, tapi sekarang tidak ada yang bisa. Aku tidak bisa ngasih solusi sementara kamu sudah di situ. Aku akan carikan teman-teman aku. Tapi sekali lagi kasus kriminal memang aku kesulitan sayang. Kasus kriminal kamu harus ikutin peraturannya dulu. Ini selama ini kamu ikutin dulu. Sampai 2 bulan lagi kamu cari aku akan minta bantuan salah satu dari pengacara. Sebentar. Mbak. Bentar ya. Terus sekarang uang majikanmu sudah dikasih uang interminitan semuanya sudah dikasih sayang? Udah semua loh Mbak. Waktu itu tapi kan Samen di posisi waktu itu di penjara atau cuma di borgol apa di penjara? Enggak, ya maksudnya digoreng kantor polisi tapi enggak diberogol, diinterogasi. Di borgol, enggak di borgol ya. Berarti anakku masih lebih parah. Anakku kemarin lebih parah. Diinterogasi tuh sehari semalam, terus aku siangnya dicariin penerjemah. Aku dikasih 14 pertanyaan, Mbak. Ini semuanya suratnya ada di saya loh, Mbak. Iya, saya tahu. 14 pertanyaan memang iya. Ada yang 27 pertanyaan, ada yang sampai 10 lembar, 16 lembar. Saya tahu itu karena banyak anak yang nelpon saya dan seperti itu. Saya masih ada kertasnya di sini masih banyak. Kesalahan nih sampean nulis pakai tanganmu iku lho Mbak, aku greget banget pengen tak remes sampean iki. Sampean iku ngaku berarti Mbak. Kalau kamu nggak ngaku, aku wani perang. Masalahnya awakmu wis ngaku sayang. Loh, terus aku piye Mbak? Ya saiki gantung amen, posisimu ke gantung. Tak coba minta bantuan, ntar sampean tak hubungin lagi. Sampean SMS KTP-mu kirimin ke aku. Fotoin ke aku. Tak minta bantuan ya. Amit aku ngomong aku belepotan. Nggak apa-apa saya, nggak apa-apa. Aku lebih belepotan lagi kamu masuk penjara. Aku lebih sedih lagi kalau kamu masuk penjara. Karena di Wancai sana banyak anak Indonesia di penjara loh Mbak. Cuman anak-anak yang kasus parah itu aku nggak berani up. Kenapa? Karena aku malu sendiri. Aku banyak kasus. Tapi ini sampai nih kalau sepurane sing oke Mbak sampean kok goblok keram tanda tangan iki lho. Aku yo enggak mudeng. Terus aku piye lah Mbak? Terus aku sekarang saya nggak bisa ngasih solusi, kasih aku. Ini Mbak Yuni, aku saiki njaluk karo majikan memohon itu enggak iso neh to Mbak. Saiki ngene lho Mbak. Urusan polisi majikan harus nyerahno ndek polisi. Makanya kasih aku waktu hari Senin aku tak coba ketemu sama seseorang, ntar sampean tak hubungin. Homo ah. Ya Allah. Makasih lah Mbak. Homo ah. Hari Senin sampean tak hubungin. KTP-mu kirimin ke aku sayang. Sebenarnya Mbak Ya, oke, bye. Baru kemarin aku dapat laporan kasus di borgol. Itu memang benar-benar nyuri. Yang di borgol itu. Di borgol itu tidak mencuri. Malah buku banknya dia dipinjam orang, hilang diambil orang, uangnya ditransfer di money laundry di borgol. Tidak bercanda. Sekali lagi itu tidak bercanda. Saya paling nggak ngeh kalau orang Indonesia kayak gini. Money laundry, wong dhisik pernah kasus iki lho wong